Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Allahumma wafiqna li siyami Ramadan bimannika wa karamika. Allahumma wafiqna li siyami Ramadan bimannika wa karamika. Allahumma wafiqna li siyami Ramadan bimannika wa karamika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, sebelum melanjutkan tausiah yang ada kaitannya dengan menjawab 3 pertanyaan, alangkah lebih baiknya tekan like, subscribe, komen, dan share agar channel Rahmatul Ummah ini selalu eksis di YouTube untuk memberikan tausiah-tausiah keagamaan yang bersumber dari kitab salafiyah, yaitu kalangan-kalangan ulama-ulama terdahulu. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bahasan kita kali ini untuk menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah batal ketika kita berpuasa melakukan keramas atau mandi besar di siang hari pada bulan Ramadan? Pertanyaan kedua, ketika kita di siang hari melaksanakan puasa Ramadan atau puasa yang lainnya, mimpi jima, mimpi bersetubuh, apakah batal puasanya? Pertanyaan yang ketiga, apakah batal ketika kita sedang berpuasa pagi hari atau siang hari menggosok gigi? Mari kita jawab satu persatu pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama, apakah batal ketika kita sedang berpuasa melakukan keramas atau mandi besar? Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa lalu tidak kuat dengan cuaca panas sehingga kita keramas di siang hari karena gatal rambut kita, kulit kepala kita gatal. Kalau kita tidak keramas, ini semakin mengganggu ketika kita waktu sholat. Maka ini diperbolehkan ketika kita berpuasa melakukan keramas, tidak membatalkan puasa, dengan catatan tidak ada air yang masuk ke dalam telinga, ke dalam mulut, dan ke dalam hidung. Begitupun kalau ada sepasang suami istri melakukan persetubuhan di malam hari bulan Ramadan menjelang imsak, lalu setelah itu ketiduran, berarti tidurnya itu adalah junub, mempunyai hadas besar. Karena kecapean sampai-sampai tidurnya itu kesiangan, bangun itu jam 9 pagi. Nah, berarti wajib dilanjutkan puasanya. Karena apa? Tadi bersetubuhnya itu sebelum imsak. Beda lagi kalau bersetubuhnya setelah sholat subuh, itu batal puasanya dan menimbulkan kafarat. Karena ini bersetubuhnya melakukan hubungan badan dengan suami dan istrinya menjelang imsak atau sebelum imsak, lalu tidur bangun-bangun jam 9. Silakan sebelum melakukan qodok sholat subuh mandi besar dulu walaupun dalam keadaan berpuasa. Mandi kedua-duanya, nawaitu rob'al hadasil akbari an jami'il badani fardolillahi ta'ala. Dalam hati, saya niat mandi menghilangkan hadas besar seluruh badan saya, fardu lillahi ta'ala. Ketika pas air membasuhi badan kita yang pertama. Nah, setelah mandi besar baru orang tersebut harus melaksanakan sholat subuh, berarti qodho. Usolli fardhos subi rok'ataini qodho'an lillahi ta'ala.
Sehingga man nasiya sholata falyaqdiha idza dzakaroha. Apabila seseorang lupa meninggalkan sholat atau karena ketiduran, silahkan ketika bangun tidur diqodho itu sholat. Jadi ketika seseorang keramas di siang hari bulan Ramadan sedang melaksanakan puasa Ramadan, tidak batal puasa dengan catatan tidak ada air yang masuk ke dalam lubang hidung, mulut ataupun telinga. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu apakah batal ketika kita sedang berpuasa Ramadan di siang hari kita tidur lalu bermimpi jima sampai-sampai mengeluarkan sperma? Ingat, dalam pembatalan puasa yang batal itu ada sesuatu yang masuk dari luar ke dalam. Kalau kita waktu tidur ada yang keluar, berarti dari dalam keluar. Ini tidak membatalkan puasa meskipun mimpi bersetubuh, mimpi jima, karena ini adalah orang dewasa. Orang dewasa biasanya suka mengalami mimpi semacam itu ketika mereka sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan lalu bermimpi jima, keluar sperma ataupun tidak. Kalau keluar sperma berarti wajib adus dan tidak membatalkan puasa. Dan begitu pula ketika mereka sedang berpuasa mimpi jima tidak mengeluarkan sperma berarti tidak wajib adus. Karena yang mewajibkan adus itu bukan mimpi jimanya, tapi dari jihad keluar spermanya. Jadi begitu. Jadi tidak batal puasa seseorang di siang hari tidur lalu bermimpi jima atau bersetubuh. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, pertanyaan yang ketiga, apakah batal ketika kita sedang berpuasa menggosok gigi? Saya sarankan sebaiknya menggosok gigi itu setelah sahur, ya, setelah makan sahur. Karena apa? Dikhawatirkan kalau kita menggosok gigi apalagi pakai pasta gigi, meskipun pagi-pagi ataupun jam 10 pagi, dikhawatirkan itu pasta gigi ada rasanya di tenggorokan. Kalau pasta gigi ada rasa hangat-hangatnya masuk ke tenggorokan, berarti itu membatalkan puasa. Maka hati-hati ketika kita sedang menggosok gigi di siang hari ketika melaksanakan ibadah puasa. Karena apa? Lebih baik jangan menggosok gigi di siang hari, biarkan mulut kita agak-agak tercium bau. Karena apa? Ada salah satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lahulufu famisoim atyabu indallah min rihil miski. Jadi wangi daripada mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah itu sangat wangi, lebih wangi, lebih semerbak daripada wanginya minyak kasturi. Masya Allah. Jadi hati-hati, silakan saja Anda menggosok gigi, menyusur dengan siwak misalkan, dengan catatan itu pasta giginya ya seperti odol itu jangan sampai ada yang masuk ke dalam tenggorokan. Kalau disengaja itu batal, kalau tidak disengaja ada rasanya ke tenggorokan panas atau hangat, berarti wajib puasanya dilanjutkan dan nanti di bulan Syawal diwajibkan qadha. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan jawaban tadi bisa memuaskan khusus untuk yang bertanya dan umumnya bagi kita sekalian. Khudma sofa wada ma'kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.